Nah, Isan, kalau menurut saya ini kalau buat seminar kita udah bisa maju sebenarnya ya, San. Jadi pertama ya dari bagian ini paling kalau latar belakang ini mungkin tadi nanti bisa ditambahin sedikit lagi ya. Ini masalah latar belakang saya belum komentar banyak. Ini lebih ke penjabaran aja kenapa harus melakukan tugas akhir ini. Kemudian nanti saya ingin koreksi di bagian rumusan masalah dan tujuan, itu nanti saya koreksi aja dalam bentuk tulisan. Tapi yang perlu ditambahkan ya, di sini kan akan dilakukan analisis dengan menggunakan software Plaxis ya, San ya, untuk analisis deformasi ya. Berarti di sini ada tinjauan pustaka yang membahas tentang metode elemen hingga. Jadi metode elemen hingga itu adalah sebuah metode untuk menghitung persamaan gaya, persamaan deformasi. Ya cari aja manual Plaxis itu apa finite element, atau mungkin dari beberapa jurnal. Nah, itu perlu ditambahkan di sini yang berkaitan dengan MSE Wall aja. Nah, itu pertama tinjauan pustaka, perlu tambahin bagian Plaxisnya. Kemudian ini bagian si metodologi penelitian. Ini harusnya kalau misalnya grafik ini kepotong, ini harusnya bukan dibuat 2 kali, tapi apakah sudah stabil? Itu ada bulatan kecil, ada huruf A. Kemudian di atas ini ada A, baru lanjut ke bawah. Nyambung itu kayak gitu, San. Nggak dibuat 2 kali, ini kan dibuat 2 kali, ini diusaha stabil terus dipotong, bikin lagi di bawah. Harusnya apakah sudah stabil, terus dikasih simbol X misalnya. Terus X itu lanjut ke bawah, berarti itu lanjutan dari yang tadinya. Gimana, San? Iya, cuma sekali doang munculnya. Nanti ada lanjutan X kepalanya ini. Nah, terus ini, San. Di sini perlu ditambahkan, pertama kan melakukan perancangan, apakah sudah stabil, kalau yes, analisis deformasi dan penurunan. Nah, ini disebutin aja metodenya, menggunakan metode elemen hingga. Ya. Yang bagian analisis formasi dan penurunan ya, supaya nanti ini berkorelasi dengan tinjauan pustaka tadi, bahwa deformasi dan penurunan itu hanya kita gunakan metode elemen hingga. Nanti ditanya, kamu ngitung manual nggak deformasi dan penurunan? Enggak, kita nggak hitung manual, kita tinggal run di Plaxis. Nah, jadi di sini, San, ini analisis deformasi dan penurunan, ini tambahin ya, analisis stabilitas, deformasi dan penurunan. Karena nanti output Plaxis itu juga angka keamanan. Jadi nanti ini analisis stabilitas, deformasi dan penurunan. Nah, ini bukan apakah sesuai dengan deformasi izin. Apakah stabilitas, deformasi, penurunan sudah sesuai dengan kriteria izin, gitu aja. Karena kan yang dilihat nggak hanya deformasi aja. Jadi begini satu lagi, ini deformasi itu sama aja dengan penurunan. Nah, jadi Ihsan harusnya di sini deformasi ini ditambahin kata-katanya lateral. Analisis deformasi lateral. Jadi analisis stabilitas, deformasi lateral dan penurunan. Kemudian yang di bawah, apakah stabilitas, deformasi lateral, penurunan sudah sesuai dengan kriteria izin. Nah, kalau yes, baru masuk ke studi parametrik. Nah, studi parametrik MSE Wall dalam kurung variasi jenis tanah. Nah, di sini analisis pengaruh studi parametrik terhadap stabilitas. Analisis pengaruh studi parametrik terhadap stabilitas, deformasi lateral, dan penurunan. Deformasinya tambahin lateralnya. Nah, kemudian karena kita kan di sini berbicara tentang studi parametrik. Nah, di tinjauan pustaka harusnya ada satu subbab juga tentang studi parametrik. Apa itu studi parametrik? Nah, studi parametrik itu adalah studi yang membandingkan parameter-parameter. Contoh ini gitu. Ihsan kasih aja contoh beberapa studi yang melakukan studi parametrik. Ambil aja jurnal-jurnal yang pernah melakukan. Oke. Kemudian tentang studi parametrik itu juga perlu ditambahkan di bagian latar belakang. Nah, latar belakang ini menyebutkan nanti bahwa variasi jenis tanah itu berpengaruh besar terhadap stabilitas. Nah, makanya kita perlu melakukan studi parametrik. Nah, Ihsan itu aja sih San ininya yang perlu ditambahkan. Itu tambahan ya, itu bukan merevisi, itu menambahkan. Nah, jadi kalau yang revisi berarti kan
nanti kalau itu udah Ihsan tambahin, saya akan kasih revisi secara keseluruhan, habis itu kita seminar aja. Ya. Kalau secara umum sih ini udah oke, tinggal ditambahkan tadi sebagai pengayaan supaya nanti penguji dan pembimbing juga bisa melihat secara utuh bagaimana tugas akhir ini dibuat. Oke. Ada pertanyaan San atau diskusi? Cukup ya San ya? Saya tuh jam 1 kebetulan udah ngajar, jadi ini sih agak mepet banget ya waktunya. Oke, Agus, gimana Gus? Ya Pak, cukup Pak. Ya, Agus tambahin yang tadi, nanti kita bisa diskusi lagi untuk persiapan sidang Gus. Kalau bisa nanti setelah Agus tambahkan itu, Agus bikin PPT sekaligus ya. Baik Pak. Ingat Gus, 20 menit ya Gus ya, jangan panjang-panjang ya Gus. Baik Pak. Ya, cukup 20 menit. Nah, jadi kalau Agus ngerasa kok cuma 20 menit ya, kita harus bisa berkomunikasi sesuai dengan tuntutan waktu juga, efektif dan efisien. Dan standarnya 20 menit itu sudah cukup, Bos. Itu udah panjang, Bos, buat nyampein hasil TA. Jadi